Hai semuanya, ada satu topik yang cukup sering muncul sekarang-sekarang ini, yaitu kenapa sih orang suka trauma dumping? Nah, sebelum kita lanjut, mungkin sebagian dari kalian ada yang belum familiar sama istilah ini. Jadi, trauma dumping itu sederhananya adalah ketika seseorang meluapkan semua cerita traumatis atau beban emosionalnya ke orang lain. Biasanya tanpa memperhatikan apakah lawan bicaranya siap, mau, atau mampu untuk nerima beban itu. Pernah nggak kalian lagi asik ngobrol tiba-tiba ada teman yang langsung curhat berat soal masalah hidupnya? Atau mungkin malah kalian sendiri yang sering kayak gitu? Tenang, nggak usah malu, karena sebenarnya ini fenomena yang cukup umum. Saya pengen ajak kalian mikir bareng, kenapa sih manusia cenderung punya dorongan untuk trauma dumping? Kalau dipikir-pikir, logikanya agak aneh ya. Bukannya kita biasanya lebih nyaman cerita sama orang yang kita percaya dan tahu bisa support kita. Tapi kadang, orang malah curhat berat ke orang yang baru dikenal. Bahkan kadang ke stranger di internet. Nah, di sini otak manusia memang unik banget. Coba bayangin deh, manusia itu makhluk sosial. Otak kita secara evolusi dirancang untuk survive bareng kelompok. Artinya, ada dorongan alami buat nyari koneksi, nyari pengakuan, nyari rasa diterima. Kadang, trauma dumping itu jadi salah satu cara otak kita untuk bilang, aku lagi kesepian, aku butuh diakui, aku butuh didengar. Makanya meskipun gak selalu rasional, orang tetap aja cerita habis-habisan meski gak mikir dulu apakah tempatnya tepat. Terus, ada juga faktor psikologis lain yang main di sini. Namanya emotional flooding. Ketika seseorang mengalami stres berat atau luka emosional yang gak selesai, pikirannya tuh kayak gelas yang udah kepenuhan. Sedikit aja pemicu, tumpah semua isinya. Dan begitu nemu orang yang mau dengerin, boom, semuanya keluar. Bukan karena dia niat mau bikin orang lain terbebani, tapi karena dia sendiri gak bisa nahan lagi. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, kenapa sih orang nggak langsung pergi ke terapis atau profesional aja? Kenapa malah curhat sembarangan? Nah, disinilah logika manusia lagi-lagi agak bengkok. Pertama, ada stigma soal mental health. Masih banyak orang yang ngerasa malu, takut dijudge, atau mikir kalau ke psikolog itu lebay. Kedua, terapi itu kadang enggak murah, dan enggak semua orang punya akses atau keberanian untuk ambil langkah itu. Jadilah mereka cari jalan pintas. Ya, dengan trauma dumping ke orang-orang sekitar. Saya tahu, buat kalian yang pernah jadi tempat sampah emosional orang lain, ini capek banget. Rasanya kayak kalian nggak diminta pendapat, tapi cuma dijadiin wadah buat orang lain buang beban. Tapi, coba deh, lihat dari sisi orang yang trauma dumping itu. Mereka tuh sebenarnya nggak cari solusi kok. Mereka cuma pengen didengerin. Dan ini yang sering bikin kita salah paham. Kita mikir, aduh, gue harus nolong dia, gue harus kasih solusi. Padahal kadang yang dia butuh cuma telinga, bukan mulut. Nah, sekarang gimana caranya biar kita gak ikut terjebak jadi trauma dumper atau jadi korban trauma dumping terus? Pertama, buat kalian yang ngerasa sering trauma dumping, coba belajar mindfulness. Kenali momen-momen ketika kalian mulai pengen curhat berat dan tanya dulu ke diri sendiri. Orang ini siap nggak ya dengerin? Kalau nggak yakin, mungkin lebih baik tulis di jurnal atau cari waktu yang pas atau memang cari bantuan profesional. Ini bukan soal menahan emosi, tapi soal mengarahkan emosi ke tempat yang lebih aman. Untuk kalian yang sering jadi tempat curhat, belajar pasang batasan itu penting banget. Batasan bukan berarti kalian gak peduli, tapi justru tanda kalian peduli sama diri sendiri. Kalau kalian ngerasa gak sanggup nerima curhatan orang, gak apa-apa loh buat bilang, maaf ya, aku lagi gak punya kapasitas buat dengerin cerita berat sekarang. Ini lebih baik daripada kalian pura-pura kuat, tapi malah stres sendiri. Menariknya, kalau kita lihat fenomena trauma dumping ini, ada ironi yang gede di dalamnya.
Kita hidup di era digital, di mana orang gampang banget terhubung, tapi sekaligus gampang banget ngerasa kesepian. Sosial media bikin kita ilusi bahwa kita dikelilingi banyak teman, padahal aslinya kita kurang koneksi yang tulus. Makanya nggak heran banyak orang larinya ke platform online buat trauma dumping, karena di sana ada anonymity, ada ruang buat cerita tanpa takut dihakimi. Tapi masalahnya, hubungan kayak gini rentan jadi nggak sehat. Saya pengen kalian mikir, apa iya cerita-cerita berat kita pantas dilempar sembarangan ke sembarang orang? Bukannya karena masalah kita nggak penting, tapi justru karena masalah itu penting. Makanya harus hati-hati milih siapa yang bisa diajak berbagi. Kadang, dengan asal trauma dumping, kita bukan cuma nyakitin diri sendiri, tapi juga bikin orang lain kewalahan. Coba sekarang bayangin kalian lagi duduk sendiri, terus ada teman lama tiba-tiba WA atau DM panjang-panjang curhat soal masalah hidupnya. Kalian lagi sibuk, lagi capek, atau mungkin kalian sendiri lagi ada masalah. Nah, posisi kalian tuh udah gak ideal buat nerima curhatan berat. Kalau kalian paksain, yang ada kalian tambah stres. Tapi di sisi lain, kalau kalian gak respon, kalian bisa ngerasa bersalah. Dilema kan? Ini kenapa penting banget kita belajar komunikasi yang lebih sehat, baik sebagai pemberi curhat maupun penerima curhat. Saya juga pengen kalian mikir soal satu hal lain. Apa sih bedanya trauma dumping sama sharing sehat? Sharing sehat itu terjadi kalau dua pihak sama-sama sepakat untuk berbagi, ada rasa saling percaya, dan ada kesediaan buat nerima atau memberi support. Sementara trauma dumping itu sifatnya sepihak, nggak ada izin, dan seringkali bikin satu pihak jadi terbebani. Bukan berarti kita harus nutup diri dan nggak pernah curhat. Nggak sama sekali, manusia itu butuh berbagi. Tapi berbagi itu seni, dan seni ini termasuk tahu kapan, di mana, dan sama siapa. Kadang, kalian nggak perlu buru-buru cerita ke orang lain. Kadang, yang kalian butuh cuma duduk tenang, tarik napas, dan peluk diri sendiri dulu. Baru nanti kalau hati udah lebih tenang, kalian bisa milih siapa yang mau kalian ajak bicara. Nah, buat kalian yang sekarang lagi ngerasa jadi trauma dumper, jangan keburu nyalahin diri sendiri ya. Kalian gak salah karena punya beban, kalian cuma perlu belajar cara membawa beban itu dengan lebih bijak. Ada banyak cara untuk healing. Dari meditasi, journaling, olahraga, sampai terapi profesional. Jangan merasa harus selalu bergantung pada orang lain, apalagi kalau kalian sendiri nggak yakin mereka siap. Dan buat kalian yang sering jadi tempat curhat, ingat, kalian juga punya hak untuk bilang cukup. Hak kalian untuk bahagia nggak kalah penting dari hak orang lain untuk didengerin. Kalian gak egois kalau sesekali jaga jarak demi kesehatan mental kalian sendiri. Akhirnya, semua balik lagi ke soal kesadaran diri. Trauma dumping itu tanda ada luka yang belum sembuh, tapi penyembuhan luka itu tanggung jawab kita sendiri, bukan orang lain. Kita boleh minta bantuan, tapi jangan lupa belajar mandiri dalam prosesnya. Dan buat kalian yang pernah ada di kedua sisi, sebagai pemberi maupun penerima curhat berat, saya mau bilang, kalian kuat. Kalian manusia yang sedang belajar. Gak apa-apa kalau kadang salah langkah. Yang penting, kalian mau belajar untuk lebih sadar, lebih bijak, dan lebih penuh empati. Jadi, mulai sekarang, yuk sama-sama belajar mengenali batasan diri, belajar memilih tempat curhat yang sehat, dan belajar menghargai orang lain juga. Karena pada akhirnya, kita semua sama-sama lagi berjuang. Nggak ada yang sepenuhnya utuh, nggak ada yang sepenuhnya kuat. Tapi dengan komunikasi yang baik, kita bisa saling jaga tanpa harus saling memberatkan.